Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPN AFEPSI Bapak Ahmad Rozi, SEMM, CPHCM. Yang terhormat para pengurus DPN dan DPD AFEPSI dimanapun berada. Yang kami hormati narasumber yaitu Ibu Eli Nurhayati MSI, selaku pengurus DPD AFEPSI Jakarta dan selaku dosen tetap Universitas IASI Jakarta, serta hadirin peserta webinar yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya kita dapat bertemu berkumpul via webinar ini dalam acara Seminar Nasional Series 12 dengan tema Literasi Keuangan Menyoal Investasi Bodong dan Produk Keuangan yang Perlu Dihindari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dicurahkan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Revi Aresta Putri akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk opening speech sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Umum DPN AFEPSI kepada Bapak Ahmad Rozi SEMM CPHCM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas, Pak. Jelas, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Eli Nurhayati selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IASI Jakarta yang sekaligus juga menjadi salah satu pengurus DPD AFEPSI Daerah Khusus Jakarta. Selamat pagi, Bu. Salam sehat dan salam kenal dari saya. Selamat pagi Pak Rozi. Ya, sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Penting sehat aja dulu, Bu. Iya betul Pak, setuju. Kalau udah sehat bisa ngapa-ngapain ya Pak ya. Iya, kalau udah sehat yang lain tolong. Iya benar. Yang kedua yang saya hormati dan yang saya banggakan, moderator kita, host kita pada pagi hari ini, Resti Arista Putri. Selamat pagi, Miss Resti. Pagi, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih nervous? Enggak kan? Sedikit. Enggak usah nervous, orangnya juga pada jauh-jauh kok ini. Siap, Pak. Dan yang saya hormati juga teman-teman kolega dosen atau mahasiswa yang mengikuti webinar pada pagi hari ini dimanapun berada.
Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di awal Agustus ini atau di hari pertama di bulan Agustus ini kita bertemu lagi dengan kegiatan webinar nasional series APEPSI, dan ini sudah masuk di sesi ke-12, batch 12. Kita masih menyisakan 3 batch lagi. Insya Allah kita akan rampungkan semua agenda-agenda webinar seriesnya sesuai dengan yang sudah kita tentukan, dan mudah-mudahan ini bagian dari program knowledge sharing kita APEPSI kepada seluruh peserta terkait berbagai isu yang sudah ditampilkan sejak awal sampai hari ini. Tentu kalau kita bicara manfaat, semuanya akan memiliki manfaatnya masing-masing. Tapi yang jelas, apa yang kita lakukan oleh APEPSI pada setiap event-event itu adalah ingin menyampaikan pesan bahwa sebaiknya atau sudah seharusnya kita memang mulai melakukan pembacaan terhadap berbagai isu, terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat secara objektif. Lebih-lebih pada kondisi saat ini di mana dunia sedang tidak baik-baik saja, saya kira kita harus tetap berpikir objektif, berpikir jernih, dan selektif dalam menyaring informasi-informasi yang kita terima. Pada bagian ini, APEPSI selain ingin melakukan knowledge sharing kepada teman-teman semua, ini adalah bagian dari upaya APEPSI untuk melakukan proses rekognisi dosen yang terlibat di APEPSI, untuk kita beri kesempatan menyampaikan gagasan, ide, pemikiran, dan lain sebagainya untuk di-sharingkan kepada peserta atau kepada teman-teman semua agar menjadi pengetahuan kita bersama. Rekognisi dosen ini penting saya kira dan menjadi kebutuhan lembaga secara khusus untuk mengetahui atau untuk menguji sejauh mana tingkat kebermanfaatan seorang dosen itu di publik. Jangan sampai dianggap bahwa dosen itu nyaman dengan hidup di kampus saja sebagai menara gading atau memposisikan sebagai menara gading. Tapi juga dosen harus bisa berderma, memberikan pengetahuannya melalui event-event akademik, baik itu seminar, webinar, ataupun pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, kesempatan-kesempatan rekognisi dosen ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk didapat atau dilakukan oleh seorang dosen, manakala dosen itu memiliki tingkat partisipasi, tingkat keaktifan dalam berbagai event atau dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang tersedia. Nah, APEPSI sebagai sebuah lembaga baru mencoba memfasilitasi itu. Dan secara eksklusif, khusus, yang kita fasilitasi adalah untuk sementara adalah mereka yang memang sudah menjadi member dari APEPSI itu sendiri. Dan pada hari ini, Bu Eli Nurhayati selaku narasumber itu mendapatkan kesempatan yang ke-12 untuk menjadi tamu kita pada kesempatan webinar ini untuk menyampaikan ide dan gagasan tentang literasi keuangan. Saya kira ini penting juga, topiknya menarik ya,
di saat banyaknya aplikasi-aplikasi bodong atau aplikasi-aplikasi pinjaman online atau dan lain sebagainya yang ini menjadi persoalan baru bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini Bu narasumber bisa memberikan sharing atau memberikan insight yang lebih komprehensif terkait topik yang akan dibawakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang sudah bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari materi yang disampaikan. Dan kepada para peserta, selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Dan kami ucapkan terima kasih sudah setia sampai di batch 12 ini mengikuti kegiatan-kegiatan webinar Abjaksi. Mudah-mudahan di 3 sisa kegiatan yang akan datang ini akan semakin menambah semarak kegiatan-kegiatan webinar kita. Dan saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum APFEPSI, Bapak Ahmad Rozi SEMM CPHCM atas opening speech sekaligus pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu Seminar Nasional Series 12 dengan tema Literasi Keuangan, menyoal investasi bodong dan produk keuangan yang perlu dihindari. Namun, sebelum memulai pemaparan materi oleh narasumber kita, izinkan saya membacakan sedikit profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Izin Ibu Eli ya, saya akan membacakan sedikit profil Ibu pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Eli Nurhayati dengan gelar SPD MSI. Lahir di Jakarta pada tanggal 6 April tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan S1-nya di State University of Jakarta dengan major Economic Education pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan magisternya di Bogor Agricultural University dengan major Economics di tahun 2018. Beliau sudah mulai memiliki ya work experience dari tahun 2011 di PT Ruslam Cempaka Putih Jaya as a finance, kemudian National Economic Committee di Ministry of Economic Coordinator Republik Indonesia, Support Personnel Research Assistant dari tahun 2013 sampai 2014. Kemudian Rector and Research Assistant di Universitas Islam Asyafiyah pada Oktober 2018 sampai dengan September 2015. Research Partner from Institute for Development of Economic and Finance, or INDEF, from February 2019 as a present. And yang terakhir adalah lecturer in Yarsi University from Februari 2020 as present. Berikut tadi adalah sedikit profil dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Eli Nurhayati, MSI. Baik, Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam Bu Resti. Salam kenal Ibu Eli. Ya. Baik Ibu, mangga dipersilakan untuk pemaparan materi tentang literasi keuangannya pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Izin saya screen. Saya share screen, apa sudah terlihat teman-teman semua, Bapak Ibu? Sudah Bu, Oh ya. sudah terlihat. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Srohi Sodri wa Yasirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ahmad Rozi SE MM CPH CM sebagai Ketua AFEPSI, yang terhormat Bapak Ibu pengurus AFEPSI, Bapak Ibu dosen yang hadir dalam pertemuan pagi hari ini, juga teman-teman mahasiswa ya, dan juga semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Izin memulai materi hari ini. Terima kasih banyak Bu Rista atas kesempatan waktu yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan investasi bodong dan produk keuangan yang perlu dihindari gitu. Apa aja sih gitu. Kenapa sih saya mempresentasikan ini? Pertama-tama, ternyata kalau menurut data PPATK, transaksi keuangan yang mencurigakan di Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Ini perlu menjadi perhatian ya, karenanya perlu juga di-share supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut gitu. Nah, transaksi keuangan yang mencurigakan itu apa aja sih? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang termasuk transaksi mencurigakan, keuangan mencurigakan itu ada di 4 poin ini. Yang pertama, transaksi keuangan yang menyimpang, kemudian yaitu transaksi yang diduga itu dilakukan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi, ya. Jadi transaksi keuangan yang disembunyikan seperti itu. Kemudian juga transaksi yang terkait dengan tindak pidana, ya. Ini juga termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan yang keempat itu transaksi keuangan yang dilaporkan oleh pihak pelapor, ya, yang merupakan transaksi yang terlibat dengan tindak pidana. Nah, ini data yang saya dapatkan dari PPATK, Bapak Ibu, yang cukup mencengangkan juga ya. Ternyata data terkait dengan investasi yang itu berpotensi bodong itu cukup besar ya. Yaitu di sini ada laporan transaksi keuangan mencurigakan di perusahaan efek, juga manajer investasi di tahun 2024 ini meningkat cukup signifikan ya. Di Januari sampai Juni saja, ini baru setengah tahun berjalan, sudah ada 1.549 laporan transaksi mencurigakan di perusahaan efek. Ini berarti sudah lebih dari transaksi selama 1 tahun di tahun 2023 dan 2022 ya. Kemudian di manajer investasi juga demikian, meningkat signifikan sekali ini sampai 529 transaksi yang mencurigakan ya. Nah, ini berpotensi menjadi sarana investasi bodong juga yang dapat merugikan masyarakat. Nah, selain ini banyak juga transaksi-transaksi lain ya, penipuan seperti di sini ada penyelenggara e-money ya, atau e-wallet ya, elektronik, fintech ya. Ini meningkat juga ya, kalau dibandingkan Januari sampai Juni itu sudah 6.700-an yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Termasuk juga perjudian. Nah, ini perjudian juga meningkat signifikan sekali gitu ya. Di tahun 2024 ini sampai Juni aja itu udah 17.000. Kalau nanti setengah tahun ke depan laporannya sebanyak ini juga, mungkin akan mencapai 34.000 di akhir tahun nanti gitu ya. Itu jadi semakin meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Itu kenapa akhirnya penting untuk membahas terkait dengan topik ini. Nah, di sisi lain, kalau dilihat dari distribusi penerimaan LKTM, itu ternyata menurut data dari PPATK, transaksi perjudian itu adalah transaksi yang paling besar. Nah, ini makanya nanti akan dibahas juga nih judi online di pertemuan kali ini. Kemudian penipuan ya, termasuk di dalamnya investasi bodong itu juga ada 25,2%. Jadi seperempatnya itu penerimaan yang mencurigakan itu dari sini, penipuan. Dan sepertiganya itu dari perjudian. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tadi secara umum ya, transaksi yang mencurigakan. Kemudian kita bahas secara spesifik terkait dengan investasi bodong. Yang pertama, apa sih investasi bodong gitu ya? Kalau Bapak Ibu dosen di forum ini mungkin sudah familiar ya, sudah memahami betul gitu. Cuma mungkin ini bisa jadi hal yang baru untuk teman-teman mahasiswa yang hadir di forum ini. Investasi bodong itu adalah penanaman modal yang dilakukan pada bisnis yang sebenarnya nggak ada atau palsu gitu, dan tentunya juga merugikan ya, bisa merugikan.
Itu definisi menurut HSBC Indonesia. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya itu yang pertama pastinya keuntungannya itu biasanya di awal dijanjikan tidak masuk akal. Kemudian izinnya juga tidak jelas, kemudian sistem pencairan dananya juga tidak clear, dan manajer investasinya juga biasanya tidak tersertifikasi. Kemudian kalau menurut Kementerian Keuangan, macam-macam investasi bodong itu beberapa di antaranya adalah ada arisan bodong ya, kemudian ada robot trading. Nah, ini yang agak marak nih ya beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga ada koperasi bodong. Nah, robot trading ini lumayan marak nih di Gen Z ya dan juga milenial. Selanjutnya, kalau kita lihat berita-berita belakangan ya, meskipun korban investasi bodong itu udah banyak diberitakan gitu ya, udah banyak tahu informasinya, ilmunya seperti apa, tapi ternyata juga sampai sekarang ya, bahkan saya cari berita beberapa bulan belakangan, beberapa hari belakangan pun masih ada tuh berita-berita terkait dengan adanya korban investasi bodong gitu ya. Bahkan sekarang juga selebriti ya, selebgram itu termasuk juga pihak-pihak yang karena memiliki pengaruh, kemudian memanfaatkan pengaruhnya itu untuk akhirnya mengajak orang berinvestasi bodong gitu ya, influencer dan lain-lain. Nah, ini kepada masyarakat, termasuk juga Gen Z ya, dan juga milenial nih perlu waspada nih sama selebgram, influencer yang mengajak berinvestasi. Nah, ini data dari Bapeti ya, terkait dengan jumlah pialang berjangka ilegal yang terus meningkat ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya, ternyata di tahun 2022 ini, jumlah situs web yang diblokir sama Bapeti itu masih cukup banyak gitu ya. Dari pialang berjangka, kemudian binary option, robot trading ya. Teman-teman kalau dan Bapak Ibu dosen mungkin beberapa waktu lalu sempat sering dengar iklan ya di medsos ataupun di YouTube terkait dengan aplikasi Binomo. Nah, itu ternyata Binomo itu juga termasuk robot trading yang ilegal ya, yang apa namanya? Yang masuk dalam kategori judi online juga begitu. Kemudian jumlah kegiatan ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi, ini ada pialang berjangka ilegal ya, ini di mana ini juga merupakan sektor investasi ya yang jumlahnya paling besar gitu. Nah, makanya mungkin diharapkan dari materi ini bisa teman-teman bisa lebih meningkatkan kesadarannya ya untuk memilih investasi yang nggak berpotensi merugikan kita begitu. Untuk pialang berjangka, kemudian robot trading ini ya yang angkanya besar, kemudian kripto yang sekarang juga sedang naik daun ya, ini tentu perlu dihati-hati banget ya karena ternyata banyak nih aplikasi atau situs yang diblokir ya, yang ilegal yang perlu kita waspadai. Nah, kemudian kalau kita cek data, ternyata ya total dari kerugian investasi bodong yang dialami sama masyarakat, terutama di tahun 2022 ya, puncaknya itu ternyata sampai 120 triliun ya. Nah, ini ternyata anggaran sebesar ini itu setara dengan 12.600 sekolah ya, pembangunan 12.600 sekolah dan juga 1.260 kilometer jalan tol. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Ternyata uang yang hasil ketipunya masyarakat ya, itu bisa dialokasikan untuk sesuatu yang lebih berguna sebenarnya gitu ya. Sayang banget ternyata malah menjadi sesuatu yang nggak berguna gitu ya, tertipu gitu, merugikan. Nah, kalau kita baca berita-berita terkini ya, juga bahkan di sejak tahun 2022 nih beberapa berita ini kita bisa lihat bahwa ternyata salah satu faktor utama kenapa di tahun 2022 ini banyak sekali kerugian masyarakat ya di investasi bodong ini, investasi ilegal ini, ternyata banyak influencer yang mempengaruhi. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti berita ya, sempat heboh itu terkait dengan kasusnya Doni Salman. Nah, ini juga yang mempengaruhi ya kenapa akhirnya kerugian di tahun 2022 ini tinggi sekali. Nah, ini sekali lagi mengingatkan kepada kita ya untuk akhirnya berhati-hati ya kepada para selebgram atau juga influencer, orang-orang terkenal ya, karena mungkin mereka terkenal, punya banyak followers, mungkin kita jadi gampang percaya ketika diajak untuk investasi, kita percaya-percaya aja gitu ya. Ternyata itu hanya investasi bodong gitu.
Nah, apa sih dampaknya terhadap kehidupan kita ya, baik di sisi ekonomi maupun di sisi sosial terkait dengan investasi bodong ini? Tentunya dari sisi ekonomi ini juga banyak dampak-dampak negatifnya ya. Banyak korban yang sudah mulai tergerus daya belinya, kemudian juga mereka jadi terhambat untuk naik kelas, yang tadinya berinvestasi pengen jadi orang yang lebih sejahtera, lebih kaya, malah justru mungkin jatuh miskin gitu. Kemudian juga memberikan dampak sosial ya, banyak orang yang akhirnya depresi, gangguan mental, bahkan melahirkan angka bunuh diri yang lebih tinggi gitu ya. Ini banyak sekali berita-beritanya ada di masyarakat ya, beredar di masyarakat yang bisa kita cari juga di media online. Itu terkait dengan investasi bodong. Kemudian produk online, keuangan online apa aja lagi sih yang perlu kita hindari gitu ya. Sebaiknya mungkin kita hindari gitu. Nah, kedua mungkin saya akan membahas terkait dengan pinjol ya, juga produk buy now pay later. Di sini ada yang udah sering pakai ini produk ini, belanja tapi bayarnya nanti, buy now pay later. Mungkin ini udah banyak nih ya Gen Z dan milenial yang mulai pakai produk ini ya. Kenapa sih produk ini bisa laris ya sebelakangan ini, pinjaman online dan PNBL ini? Ternyata kalau menurut data dari Google, Temasek dan Bain, memang pandemi itu jadi salah satu pendorong ya transaksi jual beli online ya di e-commerce. Nah, karena transaksi jual beli online ini meningkat ya ketika pandemi, maka akhirnya transaksi pinjaman online ini juga ikut meningkat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di Indonesia itu transaksinya paling tinggi ya dibandingin negara-negara ASEAN lain, transaksi e-commerce-nya. Dan di masa pandemi kemarin transaksinya itu meningkat sampai 2 kali lipat gitu ya. Setelah pandemi memang menurun transaksinya, tapi meskipun sempat menurun, ke depannya akan tetap meningkat trennya ya, diprediksi tetap meningkat transaksi di e-commerce. Nah, ini juga yang mungkin yang menjadi salah satu penyebab utama ya kenapa pinjaman online dan produk buy now pay later itu semakin diminati. Mohon maaf ini agak typo ya, seharusnya ini buy now pay later ini judulnya. Ya, selanjutnya ini data terkait dengan fintech peer-to-peer lending ya, yaitu fintech produk pinjol dan juga buy now pay later, di mana kalau kita lihat di sini datanya ternyata penyaluran pinjaman itu meningkat ya trennya gitu. Bahkan kalau kita bandingin data di April 2021 sampai Maret 2024 ini meningkatnya itu sampai 2,3 kali lipat ya, itu data penyaluran pinjamannya atau setara dengan 231% tuh dana yang disalurkan ya, pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat di pinjaman online ini. Kemudian untuk outstanding pinjaman ya, yaitu pinjaman yang belum lunas, nah itu juga meningkat nih, bahkan meningkatnya lebih signifikan lagi. Kalau dibandingin data Maret 2024 dengan data Januari 2021, meningkatnya itu sampai 4,26 kali lipat ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata produk fintech ya, produk pinjol, produk-produk buy now pay later itu semakin diminati oleh masyarakat. Kemudian kalau kita lihat data yang lain juga, nah ini yang agak miris ya, yang agak menyedihkan gitu. Ternyata kalau kita lihat penyaluran pinjaman-pinjaman online itu didominasi oleh pinjaman konsumtif gitu ya. Sebetulnya mungkin akan tidak terlalu masalah ya kalau pinjaman-pinjaman online itu banyak digunakan untuk sektor yang produktif gitu ya. Jadi pinjaman itu dipakai untuk bikin usaha, bikin bisnis yang akhirnya menghasilkan keuntungan gitu kan untuk pelaku usahanya. Tapi ternyata kalau dari data OJK sayangnya ya, ternyata pinjaman online ini mayoritas kebanyakan ya 68% data per April 2024 itu sebagian besarnya digunakan untuk kegiatan yang konsumtif gitu. Nah, ini yang mungkin agak disayangkan. Kemudian kalau kita lihat data yang lainnya ya, ternyata usia-usia produktif di Indonesia ya, usia-usia yang di usia Gen Z dan milenial itu justru menjadi usia yang banyak berhutang gitu, yang muda yang berhutang gitu ya, banyak berhutang, banyak melakukan konsumsi gitu. Nah, ini
cukup disayangkan ya. Agak mungkin dikatakan wajar apabila yang berhutang itu di usia di atas 54 tahun karena mungkin mereka sudah tidak memiliki banyak penghasilan gitu ya. Tapi kalau usia produktif yang berhutang itu, nah itu juga menjadi catatan penting untuk perekonomian kita ya. Nah ini mungkin juga bisa jadi apa ya, latar belakang masalah untuk penelitian Bapak Ibu dosen mungkin ya, kenapa kok generasi muda kita ini banyak yang berhutang gitu ya. Nah, karena banyaknya masyarakat muda kita yang berhutang, maka penduduk usia muda saat ini tuh menjadi incaran ya sebenarnya bagi perusahaan pinjol baik yang legal maupun yang nggak legal gitu. Kemudian sifat konsumtif menjadi salah satu daya tarik penduduk usia muda. Nah, ini karena kita mungkin konsumtifnya tinggi ya, dan kalau kita lihat PDB memang struktur PDB kita banyaknya itu di konsumsinya gitu ya. Nah, inilah yang menjadi akhirnya incaran perusahaan pinjol baik yang legal maupun yang ilegal. Kemudian, nah ini kalau kita lihat berita-berita terkini ya, sudah banyak juga riset-riset saat ini ya, sudah banyak yang menunjukkan kalau ternyata memang masyarakat kita itu mulai hobi, mulai suka menggunakan produk-produk dari pinjaman online ini gitu ya, mulai ngetren lah ya di masyarakat kita ini. Nah, bisnis buy now pay later terus meningkat. Kemudian juga buy now pay later bisnis yang sedang naik daun di Indonesia ya. Berita-berita ini sudah mulai marak ya, dan bahkan sampai di level internasional juga menyoroti hal tersebut. Nah, kalau kita lihat data dari KR Asia dan juga Ekonomi Asia 2023, ternyata memang diprediksi ke depannya itu pay later di Indonesia, pinjaman online itu akan terus meningkat gitu. Di tahun 2022 lalu peningkatannya itu mencapai 68,4% ya, dan di tahun 2025 ya CAGR-nya itu diprediksi meningkat hingga 50%. Namun ada prediksi lain juga yang meningkatnya itu cuma 32,5% ya selama 2022 sampai 2028. Ini prediksi yang ekstrimnya nih, 2025 itu akan meningkat sampai 50% gitu. Dan sedangkan GMV-nya itu mencapai 2,7 juta USD ya, ini USD gitu. Kemudian menurut survei dari Kredivo dan Kata Data, ternyata dari 3.600-an orang Indonesia yang disurvei ya, itu hampir separuhnya menurut Kredivo dan Kata Data ini sudah pernah menggunakan pay later gitu ya. Jadi ini udah bisa dibilang jadi produk yang cukup familiar lah ya di masyarakat Indonesia, karena hampir 50%-nya itu sudah pernah menggunakan. Dan ternyata mayoritas itu menggunakan untuk pemberian konsumtif tadi itu ya, sejalan dengan data yang sebelumnya saya tampilkan tadi. Nah, ini data terkait dengan jumlah penerima pinjaman aktif ya, juga outstanding pinjaman. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata memang yang mayoritas itu adalah pinjaman yang sifatnya lancar ya, yang biru ini gitu ya. Ada lebih dari 80%. Tapi pinjaman yang tidak lancar juga yang macet ternyata lumayan besar juga nih, mencapai belasan persen gitu ya. Nah, ini juga mungkin kenapa akhirnya saya bahas di sini sebagai produk yang mungkin kita pertimbangkan untuk kita hindari. Nah, ini terutama bagi kita yang mungkin agak kurang kemampuannya untuk akhirnya membayar. Nah, itu untuk mungkin sebaiknya dihindari supaya akhirnya nggak masuk ke dalam belasan persen yang kreditnya macet ini gitu ya, atau tidak lancar gitu. Nah, ini kalau kita telisik lebih dalam lagi, menurut data dari OJK ternyata memang untuk diketahui juga pinjol yang ilegal itu ternyata lebih dominan, lebih banyak ya Bapak Ibu dan teman-teman, bahkan jumlahnya itu sampai ribuan gitu ya. Di tahun 2018 hingga 2023 itu hanya sampai ada 6 ribuan pinjol ilegal. Padahal yang ilegal itu nggak sampai segitu ya, sebanyak itu gitu. Hanya ratusan, setahu saya ya, jumlahnya hanya sekitar seratusan. Sedangkan yang ilegal ini sampai ribuan ya gitu. Nah, ini juga perlu berhati-hati ya teman-teman sekalian gitu ya. Kalau Bapak Ibu dosen mungkin sudah familiar, tapi untuk teman-teman mahasiswa juga masyarakat umum perlu berhati-hati.
gitu. Nah, ini data dari jumlah rekening penerima pinjaman aktif, juga outstanding pinjaman. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan ya dari data ini, yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu dosen untuk diteliti ya. Ternyata pinjaman perseorangan tidak lancar, yaitu yang 30 sampai 90 hari, menurut data OJK itu trennya terus meningkat. Memang berfluktuasi, tapi trennya itu terus mengalami peningkatan. Nah, ini ya, berarti pinjaman tidak lancar ini mengalami kenaikan jumlahnya. Nah, itu mengapa saya masukkan ke dalam kategori yang mungkin bagi beberapa orang ya yang keuangannya belum stabil, sebaiknya ini dihindari, apalagi apabila digunakan untuk konsumsi-konsumsi yang sebenarnya tidak terlalu penting begitu ya, tidak terlalu dibutuhkan begitu. Selanjutnya, nah ini yang muda yang kreditnya macet. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin ada yang suka pakai pinjol atau buy now pay later. Sekali lagi mohon ini judulnya salah, typo gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya, jangan lupa pilih yang legal, tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya nggak penting-penting banget jangan digunakan, dan juga apalagi kalau belum memiliki keuangan stabil, gitu. Karena kalau kita ada pinjaman ya, itu didominasi sama usia 19 sampai 34 tahun. Gitu kan perseorangan macet. Nah, ini kan usia-usia mahasiswa gitu ya, sampai dengan usia-usia milenial ya, 34 tahun. Gitu. Kredit macet pada pinjol didominasi oleh pemuda usia 19 sampai 34 tahun. Dan ini total ya, yang zaman yang tidak lancar ini ternyata mencapai 50% loh daripada seluruh ya, total dari pinjam ya. Ini lebih tinggi daripada peminjam yang usianya sudah tidak produktif ya, 54 tahun ke atas gitu. Nah, ini untuk yang 90 hari, mohon maaf yang tadi itu 30 sampai 90 hari ya. Yang untuk yang lebih dari 90 hari itu pinjaman yang yang macet itu sampai 667 miliar ya, atau setara 51% ya. Ini 50% juga yang macet ya. Kemudian ini jumlah penyaluran pinjaman, kalau kita lihat itu banyak didominasi di Jawa ya. Di luar Jawa itu belum banyak di Jawa gitu. Bahkan kalau kita bandingkan DKI Jakarta doang sama seluruh luar Jawa ya, DKI Jakarta ini yang biru ya, itu penyalurannya lebih tinggi dibandingkan total seluruh ya. Jadi penyaluran pinjaman online di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, ditotalin semuanya kalau dibandingin sama total penyaluran pinjaman di DKI Jakarta aja itu lebih tinggi total penyaluran pinjaman di DKI Jakarta. Nah, ini menunjukkan ternyata pinjol ya, buy now pay later itu menjadi lifestyle mungkin ya bagi masyarakat DKI Jakarta ini. Nah, ini juga perlu. Nah, kenapa akhirnya di Jakarta itu dan juga di Jawa ya utamanya itu bisa tinggi pinjolnya ini, salah satu yang diduga menjadi penyebabnya adalah karena memang penetrasi internet di Pulau Jawa ya, juga di Jakarta itu sudah tinggi. Di Jawa itu udah 83%. Kan di pulau lain penetrasi internetnya itu belum setinggi di Jawa. Nah, ini juga penyebab ya kenapa mungkin masih di DKI dan di Jawa ya yang banyak menggunakan pinjaman online. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata ke depannya itu kan penetrasi internet itu pastinya akan didorong ya untuk bisa mencapai 100% di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata ke depannya berarti pinjaman online ini akan masih menjadi potensi yang besar di luar Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa. Apabila nanti penetrasi internet di sana sudah maksimal, bisa jadi daerah-daerah sana akan menjadi daerah yang juga akan disasar nih sama perusahaan pinjol gitu ya, juga perusahaan-perusahaan pay now pay later ya. Ini, nah kalau kita baca beberapa literatur, ini saya kutip salah satunya aja, ternyata produk pinjaman online dan buy now pay later ini
memberikan beberapa dampak yang negatif juga, meskipun positifnya tentu ada ya, positifnya tentu ada, yaitu membantu masyarakat untuk akhirnya bisa lebih mudah dalam berbelanja hal-hal yang dibutuhkan gitu ya, itu kan adalah dampak positifnya ya. Tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu ternyata impulse buying itu meningkat gitu ya dengan adanya pinjol ini. Ya, jadi keinginan untuk belanja secara berlebihan itu jadi semakin meningkat karena kemudahan untuk akhirnya berbelanja dari fasilitas pinjol dan buy now pay later ini. Selain impulse buying yang meningkat, ternyata gaya hidup hedonisme ya, hedonic motivation itu juga semakin meningkat. Nah, ini adalah beberapa dampak buruk dari adanya pinjaman online dan buy now pay later ya. Makanya itu mungkin dalam beberapa eh, kondisi itu salah satu menjadi produk yang perlu dihindari begitu. Nah, kalau kita lihat perbandingan suku bunganya, nah ini buat teman-teman nih mahasiswa mungkin yang belum tahu ya. Kalau teman-teman tahu, ternyata suku bunga dari produk pinjol itu tinggi banget loh teman-teman ya. Apalagi kalau dibandingin dengan produk keuangan lain dari bank umum, BPR, kartu kredit. Ternyata kalau kita bandingin bunga dari pinjol itu mencapai 0,3% per hari ya maksimal. Ini menurut ketentuan yang berlaku saat ini ya. Bahkan di tahun lalu itu ketentuan yang apa namanya dibuat itu boleh sampai 4%. Nah, di tahun ini itu maksimal maksud Ibu 0,4% ya tahun lalu. Nah, tahun ini dibuat maksimal 0,3% per hari. Nah, ini berarti setara dengan bunga setahunnya itu 108% per tahun ya. Artinya 2 kali lipat ya dari pinjamannya. Sedangkan di bank umum, ya perbandingan suku bunganya ya untuk pinjaman itu di bank umum per tahun itu cuma 10,23%. Di BPR itu cuma 19,48% dan di kartu kredit itu cuma 21%. Ya, bayangin ya. Jadi kalau teman-teman tahu bunga di pinjol itu sampai 10 kali lipat ya dibandingin dengan bunga di bank umum. Nah, ini mengapa tadi sempat disebutkan juga ya ternyata pinjol ini akhirnya bisa menggerus daya beli masyarakat juga begitu ya. Karena punya pinjol akhirnya uangnya dialokasikan untuk bayar bunga gitu kan. Padahal sebenarnya daripada buat bayar bunga bisa dialokasikan untuk yang lain, misalnya investasi gitu ya. Beli emas, beli reksadana, beli saham gitu ya. Tapi karena punya pinjol jadinya akhirnya malah banyak dipakai untuk bayar bunga gitu. Nah, itu sangat disayangkan ya. Karena itu kalau tidak terlalu dibutuhkan sebaiknya dihindari. Nah, ini ya dampak dari pinjol. Pastinya kalau terlalu digunakan secara negatif ya, kalau digunakan secara apa namanya proporsional untuk kegiatan yang bermanfaat, apalagi yang sektor produktif gitu ya, atau hal-hal konsumtif yang bermanfaat itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang hal negatif itu tentunya bisa memberikan dampak penggerusan daya beli kita ya sebagai pengguna, kemudian juga bisa menghambat kenaikan kelas masyarakat gitu ya yang tadinya mungkin uangnya itu bisa dialokasikan untuk investasi, tapi karena kita banyak pinjol, akhirnya dipakai untuk bayar bunga. Itu sangat disayangkan sekali ya. Kemudian juga kita juga mulai banyak ini nih baca-baca berita ya, dampak sosialnya juga mulai banyak nih ternyata ada yang kasus perceraian karena pinjol dan judol gitu ya. Kemudian ada juga motif pembunuhan karena main kripto dan terlilit pinjol. Ternyata ini dampaknya besar sekali ya. Itu karena bunganya yang besar itu tadi begitu ya. Sampai sekarang kita sudah melihat banyak berita terkait dengan tindakan kriminal terkait dengan pinjol yang nunggak itu udah jadi hal yang bisa dibilang biasa gitu. Banyak sekali ya. Nah, di sini saya menyebutkan apa namanya statement ya terkait pinjaman online ini, online loans and buy now pay later services are neither inherently bad or inherently good. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang 100% buruk ataupun 100% baik gitu ya, nggak begitu gitu. Kalau saya bilang 100% buruk bisa-bisa diprotes nanti sama perusahaan-perusahaan pinjol ya. Ini ada dampak positifnya juga, ada manfaatnya juga. Jadi memang tidak inherently bad or good, ini tergantung bagaimana kebijakan kita ya dalam memilih juga menggunakan gitu ya. Kalau digunakan untuk yang produktif atau mungkin kegiatan konsumtif yang dibutuhkan itu atau mungkin kegiatan konsumtif yang
bunganya rendah gitu ya misalnya ya. Kalau di Shopee itu kan misalnya buy now pay later yang cuma sebulan itu kalau nggak salah nggak ada bunganya ya. Nah itu masih mungkin nggak masalah juga untuk digunakan begitu. Itu terkait dengan pinjaman online. Selanjutnya terkait judi online, ini saya juga melakukan apa namanya mencari data ya dan menemukan temuan yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau di Indonesia judi online ini mungkin memang bukan produk keuangan, bahkan menjadi salah satu produk yang ilegal ya di Indonesia. Tapi saya tetap bahas di sini karena ternyata sekarang mulai marak nih masyarakat gitu ya, termasuk Gen Z dan milenial yang tertarik untuk dengan menggunakan produk-produk judi online ini begitu. Jadi ini perlu dibahas juga gitu ya. Bahkan di beberapa negara itu seperti Australia, Amerika gitu ya, dan juga Singapura, judi online ini termasuk yang legal dan masuk ke dalam produk keuangan juga, keuangan online gitu. Makanya saya bahas di sini gitu ya. Jadi saya sempat cari data di Google Trend dan mengamati ya, ternyata saya menemukan bahwa ada tren yang serupa nih antara pencarian keyword pinjaman online dan kata Zeus. Zeus ini adalah salah satu produk judi online gitu ya. Jadi trennya itu serupa. Nah, dari tren ini beberapa pengamat gitu ya mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa ternyata uang pinjol itu ya digunakan untuk judi online gitu. Nah, ini juga lingkaran setan yang ini ya berdobel-dobel ya, lingkaran setan perangkap kemiskinan berganda gitu ya. Sudah pakai pinjaman online yang bunganya besar, kemudian digunakan untuk pinjol pula yang itu sebenarnya peluang untuk menangnya itu sangat kecil sekali gitu ya. Bahkan yang namanya judol itu bukan cuma peluangnya kecil tapi juga banyak juga yang sebenarnya cuma penipuan aja begitu ya. Nah, ini makanya disebut sebagai lingkaran setan perangkap kemiskinan berganda. Sudah melakukan pinjol yang bunganya besar, pinjolnya digunakan untuk judi online pula gitu kan. Akhirnya nggak bisa bayar, kelimpungan, dan akhirnya setelah muncul juga ya di beberapa berita banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi karena hal ini. Nah, kalau kita lihat di sini di data dari PPATK, ternyata jumlah indikasi tindak pidana perjudian pada LKTM ya, transaksi keuangan yang mencurigakan itu meningkat ya. Di tahun 2024 ini perjudian online itu mencapai 17.295. Itu Januari sampai Juni aja ya, bukan Januari sampai Desember. Gitu. Kemungkinan kalau jumlah ini terus segini ya selama 6 bulan ke depan, kemungkinan jumlahnya bisa nyampe 34.000 nih, gitu kan. Lebih besar daripada transaksi di tahun 2023 gitu ya. Nah, ini juga presentasi pelaporan transaksi mencurigakan di sektor perjudian ya. Di kategori perjudian itu trennya terus mengalami peningkatan ya. Dari 2020, 2021 sampai 2023 itu laporannya meningkat. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian nih judi online nih. Karena terus mengalami peningkatan bukannya penurunan. Nah, yang menarik juga ternyata kalau dilihat dari data yang ada ya dari Satgas Judi Online dalam Bloomberg, ternyata yang menarik juga kalau tadi pinjol itu didominasi sama kaum muda ya, ternyata yang konsumtif itu kaum muda, yang macet ya terutama juga entah itu yang macet juga yang lancar ya di pinjol. Ternyata kalau untuk judi online ini didominasi oleh orang-orang yang sudah tua justru malah ya. Di sini 40% pelaku judi online itu berusia 30 sampai 50 tahun. Dan 34%-nya itu berusia lebih dari 50 tahun. Nah, ini sangat apa namanya juga mengenaskan ya. Menyedihkan gitu ya. Bahkan yang di usia 21 sampai 30 tahun aja itu cuma 30%, 13% maaf maksudnya ya jumlah pelakunya. Justru yang tua ini ya, tua-tua keladi, tua-tua hobi judi gitu ya yang presentasinya tinggi ya pelaku-pelaku judi online-nya. Dan yang lebih menyedihkan lagi juga ternyata pelaku judi online yang usianya kurang dari 10 tahun ya. Jadi ini anak-anak usia SD ini ya, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Itu sampai 80.000 anak gitu ya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian ya. Mungkin bisa menjadi topik riset atau kegiatan PKM juga nih untuk Bapak Ibu dosen gitu ya. Supaya akhirnya gimana angka ini bisa ditekan gitu ya. Di sini juga para ini orang tua ini gitu ya yang
Sebenarnya mungkin apalagi di usia sudah tidak produktif ya, penghasilannya mungkin tidak sebesar di usia produktif, tapi ternyata malah main judi online. Nah, ini juga sesuatu yang perlu menjadi perhatian. Nah, ini Indonesia ini termasuk negara yang pemain judi online-nya terbesar ya Bapak Ibu ya. Bahkan sudah banyak berita yang mencatat itu ya. Indonesia itu negara yang taat beragama, religius ya masyarakatnya, tapi justru peringkat 1 nih pemain judi online terbanyak di dunia gitu ya. Mungkin ini juga karena faktor penduduk kita termasuk yang terbanyak di dunia ya. Tapi kan kita terbanyak di dunia itu penduduknya nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Tapi untuk judi online-nya bukan nomor 4 juga, tapi malah nomor 1 gitu kan. Ini juga yang miris kan ya, yang perlu menjadi perhatian juga. Kemudian ini dampak ekonomi sosial dari judi online tentunya ya bisa ada banyak dampak-dampak negatifnya. Yang pertama tentu menggerus daya beli masyarakat karena memang tingkat kemenangannya itu kecil ya. Terus kemudian juga menghambat kenaikan kelas ekonomi masyarakat, kemudian juga membuat masyarakat semakin terperangkap dalam kemiskinan. Selain itu juga sudah banyak ya kasus-kasus tindakan kriminal yang terjadi karena juga kejahatan yang terjadi karena judi online ini gitu juga sampai bahkan mempengaruhi masyarakat sampai di tingkat rumah tangga ya, banyak perceraian yang terjadi karena judi online gitu ya. Kemudian kasus depresi dan bunuh diri juga terjadi karena judi online itu sudah banyak terjadi juga ya. Jadi pastinya memang judi online itu termasuk transaksi keuangan online yang berdampak negatif dan perlu dihindari. Kemudian bagaimana sih akhirnya cara kita menghindari investasi bodong atau pinjol ilegal gitu ya supaya kita akhirnya nggak mendapatkan dampak negatif ya dari investasi bodong juga pinjaman ilegal ini, pinjol ilegal ini. Yang pertama pelajari resiko dan juga jenis dari investasi yang akan dipilih gitu ya. Apakah keuntungannya dijanjikan besar banget di luar batas yang wajar. Nah, kalau misalnya dijanjikan keuntungan sampai per tahunnya itu 100% gitu ya, 50%. Nah, itu bisa dibilang tidak wajar ya gitu. Kemudian cek legalitasnya perusahaan ya. Untuk produk-produk investasi bisa dicek di Bapeti. Nah, kalau untuk produk keuangan ya, pinjol itu bisa dicek di OJK ya, fintech di OJK. Kemudian jangan lupa cari tahu reviewnya ya, ulasannya, testimoninya, seperti apa sih produk itu, kayak gitu testimoninya. Kemudian jangan mudah percaya tawaran keuntungan besar. Nah, ini juga yang kadang menggiurkan ya. Ada kalanya juga kalangan terdidik masih tertipu juga ya. Tadi seperti yang berita saya tunjukkan ya, ada juga tuh kalangan terdidik yang tertipu karena mungkin tergiur sama keuntungan yang besar. Juga apalagi dipromosikan sama influencer yang banyak followersnya seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang masih menjadi PR kita ya. Ternyata di Indonesia ini kemampuan financial knowledge-nya itu masih rendah dibandingkan negara OECD gitu ya. Juga negara-negara ASEAN beberapa di antaranya ya, skornya masih 3,7 di bawah OECD yang 4,6. Nah, ini masih jadi PR. Nah, ini juga solusinya maka untuk akhirnya menghindari masyarakat dari produk-produk investasi bodong, kemudian juga judi online, pinjol gitu ya, termasuk yang ilegal ya, terutama yang ilegal. Itu salah satunya perlu ditingkatkan tentunya financial knowledge masyarakat ya, literasi keuangannya. Nah, ini kalau kita lihat juga data dari OJK ya, hasil survei dari OJK, ternyata ada catatan yang menarik dan penting juga ya kalau kita lihat di sini, inklusi keuangan masyarakat di Indonesia itu sudah terus meningkat ya, bahkan di tahun 2022 itu udah sampai 85,10% ya. Jadi udah 85,10% masyarakat Indonesia yang menggunakan produk keuangan gitu ya, tersentuh oleh produk keuangan. Namun demikian, ternyata kalau kita lihat data literasi keuangannya itu baru 49,68% aja gitu ya. Jadi masyarakat yang udah pakai atau tersentuh inklusi keuangan mencapai 85,10%, tapi tingkat inklusinya cuma 49,68%. Nah, ini juga PR nih. Ini bisa juga nih jadi topik riset mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ya mungkin ya terkait hal ini gitu ya. Bagaimana akhirnya mendorong inklusi literasi keuangan ini supaya seenggaknya sejajar ya dengan inklusi keuangan gitu ya. Karena kalau inklusi keuangan itu lebih besar dan ini gapnya besar sekali ya Bapak Ibu ya. Gapnya itu sampai hampir 40% ya.
Kalau gapnya besar, di mana inklusi keuangan itu lebih besar daripada literasi keuangan, ini maka akan menjadi potensi resiko ya yang tinggi, di mana masyarakat itu akan mudah terjerat oleh produk-produk keuangan yang merugikan gitu ya, produk-produk keuangan yang sebenarnya nggak sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Jadi mereka pakai produk keuangan tapi nggak ngerti nih produk keuangan itu manfaatnya apa, kemudian resikonya apa gitu. Nah itu berpotensi menimbulkan apa namanya kerugian. Nah makanya PR kita juga dan rekomendasi dari saya tentunya literasi keuangan masyarakat ini perlu ditingkatkan ya, perlu terus ditingkatkan, seenggaknya mendekati atau sejajar dengan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Saya rasa sekian Bapak Ibu dan teman-teman materi dari saya terkait dengan inklusi terkait dengan literasi keuangan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pengetahuan, dan mungkin karena di sini banyak Bapak Ibu yang pengetahuannya juga di atas saya ya, yang lebih senior, bisa menambahkan atau mengomentari, dipersilahkan juga. Saya kembalikan kepada Ibu moderator, Bu Arista. Terima kasih Bu Arista. Baik. Ibu Eli, terima kasih atas sharing knowledge-nya tentang literasi keuangan pada pagi hari ini ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang perlu melihat tadi indeks grafis tentang pemakaian pay letter, terlibatnya masyarakat Indonesia terhadap pinjol serta judi online juga, maka benar-benar perlu banget dirasa sangat diperlukan tentang literasi keuangan ya pada masyarakat saat ini. Kemudian tadi juga dibahas tentang arisan bodong, robot trading, serta kooperasi bodong ya, Ibu. Dari pemaparan Ibu Eli tadi, untuk para peserta webinar pada hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, mangga dipersilahkan. Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa yang hadir. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau di-sharingkan? Atau sudah dirasa cukup mungkin tentang pembahasannya hari ini? Kelihatannya udah ini Bu ya, udah bisa membedakan produk-produk yang sebaiknya dihindari sama yang tidak dihindari ya. Saya bertanya boleh? Boleh, mangga Bapak, silakan. Ya, saya mendengarnya tadi agak terputus-putus ya karena diskusi dengan tim dosen yang lainnya. Terima kasih Bu Eli ya. Assalamualaikum Bu, kabarnya. Intinya mengenai pinjol dan literasi keuangan ini menarik ya. Banyak orang kita yang sudah mengerti luar dalam tentang keuangan, namun banyak juga yang terjebak dalam pinjol atau pinjaman keuangan yang tidak legal, dan juga bentuk-bentuk keuangan seperti yang MLM yang tidak benar, menipu, pinjaman keuangan yang tidak benar alias menipu, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Saya melihat bahwa kerugian negara sampai ratusan triliun Bu ya, kalau nggak salah baca gitu. Dan saya lihat banyak dari yang menggunakan judi online ini ternyata adalah orang-orang, mereka-mereka yang mempunyai pendidikan yang rendah ya, saya baca. Dalam arti ya dari literasi keuangan mereka tidak paham, dari mungkin pendidikannya SD, SMP sampai SMA yang menggunakan istilahnya minjam pinjol atau ikut judi online. Bahkan kemarin ada info bahwa bosnya judi online itu Mr. T, nggak tahu ini siapa, apakah Tommy yang itu atau yang lainnya, saya nggak tahu juga. Dan saya melihat bahwa bentuk judi online dan literasi keuangan ini sangat perlu kita perbaiki supaya bentuk-bentuk judi online, pinjol, dan lainnya bisa berkurang ya, Bu Eli ya. Nah, pertanyaan saya tadi, saya lihat bahwa Ibu ada gambar grafik tadi atau tabel
kerugian investasi bodong setara untuk bangun 12.600 sekolah hingga 1.260 km tol, Ibu ya. Ya, di halaman berapa itu? Ini sangat miris banget ya. Kalau kita lihat bahwa judi online yang dilakukan oleh rakyat kecil dan beberapa gelintir masyarakat kita, segitu besarnya, segitu masif angkanya, sampai ratusan triliun, bahkan dikatakan bisa membangun 12.600 sekolah. Ini sangat miris sekali, di mana sekolah-sekolah Indonesia banyak yang bobrok, tidak bagus, yang hampir rusak, segala macam. Kalau seandainya uang-uang tersebut bisa dibangun untuk sekolah dan jalan tol ini, sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Tapi sayang ya, memang di Indonesia ini kemampuan pola pikirnya mungkin, mohon maaf, mungkin katakanlah rendah ya, untuk bisa berfungsi secara baik, untuk berpikir positif. Gitu. Namun sebenarnya Bu Eli, sebenarnya hal-hal ini kan sudah terlihat di tadi data keuangan yang mencurigakan ya di tabel berapa. Saya lihat ada apa tadi, MLM atau pinjol atau apa yang tidak, itu tadi di halaman berapa. Kan sudah kelihatan sebenarnya ya di transaksi-transaksinya. Pihak berwajib dalam hal ini polisi atau PPATK, apakah tidak bisa memberikan apa sebetulnya, menghentikan ini ya, memberhentikan ini atau menyetop ya keadaan ini sehingga ini tidak berlarut-larut. Kejadiannya sungguh miris, ini kan banyak nih ya transaksinya. Bahkan 2023 yang paling atas ya, maaf yang tadi perusahaan efek 1.549, terus perjudian 17.295 ini Januari sampai Juni, sangat banyak sekali, besar sekali nilainya. Apakah polisi atau PPATK tidak menyadari ini, tidak tahu tentang hal ini, Bu ya? Dari sisi hukum, ya hukum dan politik dan juga tentang keamanan tentang perjudian ini bahwa ini tidak boleh. Apakah polisi, PPATK tidak paham sehingga dibiarkan saja, sehingga kerugian semakin masif, semakin besar, sehingga rakyat kecil itu jadi semakin miskin. Miskin, tanda kutip, miskin dari sisi finansial, miskin dari sisi pola pikir, miskin dari sisi kemampuan dan kemauannya. Apakah ada, pertanyaannya, apakah ada cara menurut Ibu Eli untuk bisa memberhentikan ini, bahwa ini salah, tidak benar, jangan dilakukan, lakukanlah yang lain yang positif sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik untuk mereka. Ya saya tahu ini karena masalah kemiskinan, orang mencari uang cepat, ya tergoda. Dari sisi iman tergoda, dari sisi pola pikir terkungkung sehingga mereka melakukan ini. Pengen cepat, instan, itulah orang Indonesia. Pengen cepat, instan. Sehingga mereka terjerembab masuk jurang. Apakah ada caranya untuk mencegah ini sehingga ini tidak terjadi lagi, Bu Eli? Dari sisi Ibu memantau ini. Kedua, pertanyaan saya kedua, bagaimana meningkatkan moral ya, moral orang kita untuk tidak melakukan judi lagi ya, Bu ya? Dari sisi agama, oke, itu haram. Tapi dari sisi apa ya, morality, it's not a good thing to do. It's not right to do. It's haram gitu misalnya. Nggak boleh. Banyak hal yang bisa kamu lakukan selain judi misalnya. Roma Irama juga bilang judi ya, judi haram. Dan lainnya. Itu aja Bu, dua pertanyaan saya. Demikian, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Izin menjawab Pak Rudi. Betul sekali ya Pak ya. Jadi kalau melihat data yang ada sekarang itu cukup miris ya Pak ya. Ternyata Ya. sampai triliunan yang itu bisa dibangun sekolah gitu ya Pak. Harusnya juga jembatan dan infrastruktur yang lainnya gitu ya, yang bermanfaat tentunya. Kalau pertanyaan Pak Rudi tadi ada dua ya. Yang pertama, kira-kira bagaimana nih untuk akhirnya supaya tindakan-tindakan keuangan mencurigakan ini, transaksi keuangan mencurigakan, termasuk juga tadi perjudian ya, yang nilainya sampai besar itu bisa diatasi begitu ya Pak ya, bisa ditindak begitu dan dihilangkan, ditiadakan gitu ya. Kalau dari saya setidaknya ada 3 hal sih Pak yang sebaiknya atau perlu kita upayakan gitu. Yang paling pertama dan menentukan itu sebetulnya memang adalah, dan tadi Pak Rudi mungkin juga sudah sempat menyebutkan ya,
willingness dari aparat gitu ya, kemauan politik dari aparat itu yang paling menentukan gitu ya. Nah, apakah sekarang aparat kita, penegak hukum kita sudah memiliki willingness itu? Nah, itu juga masih menjadi tanda tanya gitu ya, karena pemberantasan judi online itu kelihatannya juga belum terlalu masif gitu ya. Nah, tentunya itu yang paling diharapkan, yang paling bisa kita andalkan salah satunya ya untuk akhirnya bagaimana mereduksi atau mengurangi ya tindakan keuangan yang mencurigakan termasuk judi online tadi gitu ya. Kalau ditanya apakah PPATK atau kepolisian tidak tahu, saya rasa sangat tahu ya. Bahkan ini kan data juga dipublish oleh PPATK dan kepolisian juga dipublish secara umum ya. Jadi secara umum itu udah banyak yang tahu. Kepolisian juga harusnya tahu gitu ya. Tinggal willingness dari mereka itu aja. Mereka mau nggak gitu ya memberantas ini gitu ya. Bahkan kita belakangan mendengar ada juga tuh Pak ya kan oknum-oknum yang ikut terlibat. Nah itu juga yang membuat ini jadi semakin berat ya karena Allah alam tapi ada beberapa kecurigaan ya Pak ya, saya juga nggak bisa memastikan gitu ya bahwa ternyata ada oknum yang menjaga ini agar tetap eksis gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi masyarakatnya supaya akhirnya bagaimana transaksi ini tidak semakin besar begitu ya atau bahkan kalau bisa dikurangi gitu nilai kerugiannya itu adalah dari sisi masyarakatnya itu tentunya perlu ditingkatkan juga pendidikannya gitu ya dan juga literasinya. Dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat, tentunya diharapkan nanti masyarakat bisa lebih memilih lagi tindakan atau transaksi keuangan yang mencurigakan atau bahkan yang ilegal gitu ya, juga yang tidak bermanfaat gitu ya, bisa membedakan dan akhirnya tidak menggunakan produk-produk tersebut gitu dengan literasi juga pendidikan. Nah, kalau kita lihat tadi literasi keuangan masyarakat itu masih sangat rendah sekali ya Pak ya, masih 40%-an literasinya itu masih jadi PR. Harapannya dengan ditingkatkan nanti bisa mereka jadi lebih bijak lagi dalam memilih produk keuangan. Kemudian kalau dari sisi pendidikan juga Pak, kalau saya cek datanya ternyata masyarakat di Indonesia yang sekolah perguruan tinggi, lulus perguruan tinggi dari D1 sampai S3 itu masih di kisaran 5%-an aja Pak. Jadi sisanya itu masih lulusan SMA ke bawah gitu. Bahkan yang lulusan hanya SMP gitu ya, itu lebih besar mungkin ya, lebih besar dibandingkan yang SMA gitu. Nah itu juga menjadi PR, salah satu penyebab juga gitu ya. Itu juga jadi faktor yang perlu didorong supaya akhirnya transaksi-transaksi yang mencurigakan juga merugikan masyarakat ini bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan begitu. Kemudian yang selanjutnya terkait juga pendidikan keagamaan. Nah, kalau ada beberapa orang yang mungkin cenderung apa ya memisahkan antara kegiatan keagamaan dengan kehidupan pribadi. Nah, kalau saya termasuk yang percaya bahwa masyarakat yang insya Allah lebih beragama, tahu agamanya, tahu hukum-hukumnya akan lebih terhindar dari hal-hal yang seperti judi online gitu ya, dilarang agama. Nah, harapannya dengan pendidikan keagamaan juga bisa meminimalisir. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan pertanyaan kedua boleh diulang Pak Rudi, tadi agak lupa saya belum mencatat. It's about morality, Bu. Moral orang kita yang Ya, bagaimana akhirnya memperbaiki moral masyarakat yang ya online ini ya Pak ya. mereka tidak melakukan judi online sehingga secara moral itu tidak benar loh. It's not right to do. It's not right to do itu. It's haram. Ya, ya terima kasih Pak Rudi. Jadi kalau kita lihat data judi online ini agak mengenaskannya juga ternyata pelakunya ini banyaknya didominasinya sama pelaku-pelaku usia dewasa ya Pak ya, usia-usia matang 30-50 tahun itu sampai 40%, lebih dari 50 tahun itu bahkan sampai 34% pelakunya ya. Usia-usia di mana yang seharusnya mereka tuh udah matang dalam apa namanya berpikir, mengambil kebijakan yang seharusnya justru jadi contoh ya, ini justru jadi contoh yang buruk nih, bukan contoh yang baik gitu ya. Nah, kalau dari saya bagaimana akhirnya mengurangi ini sebenarnya formulasinya mirip-mirip dengan yang tadi Pak. Yang pertama kalau dari saya willingness dari aparat itu perlu dan sangat menentukan gitu ya. Bahkan kalau masyarakatnya misalnya hobi berjudi tapi kalau aparatnya itu punya willingness yang keras, yang besar gitu ya untuk akhirnya memberantas judi, insya Allah itu bisa hilang juga gitu ya angka perjudian. Kemudian yang kedua pastinya juga literasi perlu ditingkatkan gitu ya. Kemudian juga pendidikan masyarakat supaya mereka paham betul bahwa judi online ini sebenarnya bisa dibilang nggak ada manfaatnya untuk mereka begitu ya.
Dan pendidikan keagamaan juga penting gitu Pak Rudi. Kurang lebih. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan juga. Saya percaya di sini banyak Bapak Ibu yang lebih berpengetahuan luas juga dari saya. Gitu. Saya kembalikan ke Sedikit saya tambahkan bisa Ibu ya. siap Bapak, silahkan. Gini, saya suka mengamati sebenarnya, suka membaca dan mengamati. Saya baca dan saya yakin dari beberapa literatur yang saya baca, saya melihat bahwa ada backingan dari orang yang berkuasa untuk ini tidak berjalan secara baik, dalam arti ditiadakan. Judi ini kan nggak boleh sebenarnya di satu sisi, tapi di sisi lain ternyata masyarakat kita instan pengen instan dan tidak punya dari sisi ekonomi ya, menurut saya. Dan mereka terjebak dalam hal ini untuk bisa cari uang secara instan. Dan dilalah nyatanya pemerintah kita membiarkan. Sebenarnya hukum adalah itu yang paling garda terdepan. Hukum, law enforcement, penegakan hukum. Bahwa ini tidak boleh dilarang. Kayak di Singapura atau negeri-negeri lain, China misalnya. Salah dikit ya. Salah saya koruptor, oke gantung, tembak, segala macam. Itu di sana segitu beratnya. Di Indonesia, kayaknya nggak ada ya orang. Bahkan bahwa koruptor ratus triliunan aja masih bebas, masih ini, walaupun di penjara sekian tahun. Jadi law enforcement, penegakan hukum itu rendah sekali di Indonesia yang kita cintai ini. Dalam arti, sebenarnya kuncinya adalah penegakan hukum. Hukum yang tegas, hukum yang benar adalah benar, right is right, wrong is wrong. Itu yang harus ditetapkan, ditegakkan. Sehingga kalau salah ya dihukum, kalau benar ya oke, nggak dihukum. Tapi di sini bahkan yang salah pun dilindungi, dipuja-puja, dianggap kayak pahlawan. Hukum kita tidak berjalan yang pasti. Yang pasti hukumnya tidak berjalan. Law enforcement tidak berjalan. Sehingga banyak kejadian yang tidak baik di Indonesia ini berjalan, masyarakatnya semakin terpuruk, semakin miskin, semakin susah. Jadi penegakan hukum nomor satu menurut saya. Dari pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini harus membuat suatu koridor hukum yang jelas sehingga judi online tidak ada di negeri ini. Siapa yang judi online, hukumannya sekian. Siapa yang korupsi, sekian. Misalnya. Poinnya di situ, Bu ya. Mungkin ya. Kalau dari sisi agama, semua orang tahu itu haram. Tapi dari sisi penegakan hukum, itu harus. Itu menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Sepakat Pak, penegakan hukum itu ini ya, jadi faktor yang utama juga ya Pak ya. Betul, setuju sekali saya Pak. Kalau masyarakatnya mungkin memang belum sadar, tapi kalau penegak hukumnya berani untuk tegas memberantas itu akan tetap bisa diminimalisir begitu ya Pak ya. Meskipun masyarakatnya mungkin belum paham gitu. Demikian mungkin dikembalikan ke Bu Resti atau Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Diingatkan kembali kepada para peserta bahwa absensi sudah di-share di room chat Zoom Meet hari ini ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau di-sharingkan lagi atau ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan hari ini? Atau mungkin ada cerita dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian terkait apa nih? Mungkin arisan bodong atau robot trading, koperasi bodong, pinjol dan apa judi online gitu. Kebetulan hari ini pesertanya lumayan banyak ya, alhamdulillah sampai 95 partisipan. Gitu. Ada lagi atau ada yang mau bertanya via room chat? Boleh sedikit sharing, Bu? Ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Saya Komaria dari Universitas Cendekia Abditama. Mungkin
mohon maaf ini apa untuk videonya saya off ya. Eh, Baik, saya ada sedikit ini apa pengalaman ya, bukan pengalaman sih, pernah cerita dengan supir gokar ya. Jadi dia pernah menceritakan pengalamannya ketika dia ikut judi online, kemudian dia juga beberapa kali apa minjem uang atau apa tadi eh, pinjol gitu ya. Jadi yang lucunya itu dia itu memberikan eh, KTP yang memang dia sudah tidak tinggal di tempat itu gitu. Kebetulan katanya waktu itu dia hanya ngontrak gitu. Yang lucunya em, dia itu lebih lebih galak gitu ya, lebih galak dibandingkan dengan yang yang mau apa yang debt kolektornya. Kemudian dia juga beberapa kali kejadiannya sampai limitnya kan biasanya dinaikkan ya ketika dia bisa bisa membayar, kemudian otomatis limit untuk pinjamannya itu dinaikkan gitu sampai di limit saat itu katanya sampai 25 juta gitu dia ambil. Kemudian ya itu dia tidak sepeser pun membayar itu. Jadi saya pikir ada juga gitu ya orang yang memanfaatkan pinjaman online itu tapi dengan motif ya tidak akan membayarnya kembali gitu ya. Itu ada satu pengalaman seperti itu gitu. Kemudian pengalaman lainnya itu kalau ini ada beberapa lah ya, beberapa orang yang memang terjerat dengan pinjaman online ini, mulai yang yang memang diselesaikan dengan cara membayarnya yang itu sangat melibatkan keluarga gitu ya, mungkin karena malu dan lain sebagainya, karena itu ternyata luar biasa ya dipermalukannya gitu melalui apa namanya kontak-kontaknya, kemudian apa mereka itu sampai membuat depresi orang gitu ya, sampai membuat depresi orang sehingga ada orang yang sampai depresi dan ya tidak sedikit juga ya sampai ada yang kita dengar ceritanya sampai bunuh diri gitu. Nah, ini ada beberapa motif ternyata untuk pinjaman online ini. Yang pertama itu biasanya dalam bentuk koperasi gitu ya. Koperasi meminjamkan seperti yang legal biasa gitu. Kemudian meminjamkan misalnya 5 juta gitu ya, 5 juta kemudian bisa orang tersebut bisa memenuhi, kemudian limitnya dinaikkan. Nah, sampai misalnya dia tidak bisa menutupi itu yang meminjamkannya itu menjadi banyak gitu. Misalnya kan 5 juta nih naik 10 juta. Ketika 5 juta lagi dia tidak bisa mengembalikan, itu dia ditawarkan untuk meminjam kembali itu untuk menutupi pinjaman tersebut. Jadi yang meminjamkannya itu jadi banyak nih, jadi lima institusi gitu di situ nama koperasi entah apalah ya namanya itu. Jadi 5 gitu, jadi 5 lembaga yang meminjamkan ke dia. Katakan misalnya jadi 25 juta, 5 juta ke lembaga apa, 5 juta ke lembaga apa gitu. Yang pada saat dia nggak bisa lagi membayar, itu yang menerornya tuh jadi 5 orang gitu. Jadi dari 5 lembaga tersebut. Sampai terus begitu, itu orang itu cerita, sampai ke 50 lembaga yang meminjamkan ke dia gitu. Jadi pinjamannya makin lebih kecil, tapi dibagi gitu. Jadi dibagi ke beberapa lembaga itu. Jadi ada namanya lembaganya tuh ada segala apa eh, namanya yang nggak jelas lah gitu ya kan. Namanya ada belanja belanja online, ada belanja dapur, ada seperti itulah nama-nama itu gitu. Yang sampai berderet akhirnya di ujung-ujung itu sampai berderet puluhan lembaga yang meminjamkan uang ke dia gitu. Yang kebayang setiap harinya diteror bukan hanya sama satu dua orang, bukan hanya sampai 5 orang, ini sampai puluhan orang
neror dia gara-gara dia nggak bisa tutupin gitu. Jadi itu ada beberapa pola yang apa ya mungkin saya apa ya beberapa orang yang saya dapat cerita itu dari yang yang ininya ya, yang pelakunya gitu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, betul Bu. Sudah banyak ya Bu ya berita-berita seperti itu. Nah, memang betul Bu, ada juga memang peminjam-peminjam yang nggak berniat untuk mengembalikan atau membayar gitu ya Bu. Ada beberapa kasus memang yang seperti itu juga Bu. Apalagi karena pinjaman online ini adalah pinjaman yang nggak seperti bank ya Bu ya, yang dia tidak ada agunannya, tidak ada jaminannya. Jadi kalaupun misalnya nggak melunasi juga nggak ada jaminan yang artinya akhirnya lepas gitu ya, agunan yang lepas begitu. Itu yang akhirnya menyebabkan ada juga orang-orang yang akhirnya berhasil tuh untuk akhirnya nggak membayar pinjamannya gitu. Makanya kalau dilihat dari data yang tadi saya sampaikan, cukup banyak pinjaman juga outstanding pinjaman ya yang mencapai yang tidak lancar ya, yang tidak lancar dan juga macet itu mencapai belasan persen gitu ya. Itu cukup tinggi juga karena itu memang wajar ya kalau ada case yang tadi Ibu Komaria ceritakan gitu. Kemudian juga terkait yang kedua, terkait dengan akhirnya gali lubang tutup lubang ya Bu ya, ini banyak juga memang kasus-kasus seperti itu ya Bu ya, yang karena nggak bisa melunasi pinjaman di koperasi gitu ya, yang ternyata koperasinya itu mungkin koperasi bodong gitu ya, akhirnya meminjam lagi dari tempat yang lain dengan lebih banyak pinjaman gitu ya, tapi mungkin nominalnya lebih kecil gitu. Itu memang banyak cukup mulai banyak kasus seperti itu ya Bu ya dengan munculnya produk keuangan seperti ini. Terima kasih Bu Komaria atas sharingnya. Ini jadi pelajaran Baik, sama-sama Ibu Eli. buat pelajaran juga untuk teman-teman mahasiswa nih mungkin yang menyimak ya supaya nggak terjerat dengan yang seperti itu. Iya, sangat mudah ternyata ya, hanya menyampaikan KTP, foto itu, nomor rekening itu langsung beberapa menit aja uangnya udah masuk. Iya betul itu yang menggiurkan ya Bu ya, makanya banyak yang akhirnya tertarik untuk pakai produk itu gitu, termasuk mungkin yang mahasiswa, yang pelajar gitu ya Bu. Hmm. Itu saya baru tahu juga apa ternyata mereka juga linknya banyak ya. Maksudnya itu tuh otomatis atau gimana gitu ya. Tiba-tiba katanya apa nomor rekeningnya tuh jadi banyak gitu. Maksudnya rekening lembaga yang meminjamkan ke dianya tuh jadi banyak gitu. Itu wah, luar biasa ya jaringannya. Ya Bu, luar biasa. Baik, ada lagi yang mau Oke, di sini ada yang chat nih Bu Eli. Izin Bu, apakah solusi yang paling tepat dan baik agar masyarakat tidak terjerat dalam pinjol dan judol? Thanks. Gimana tuh Bu? Kuatkan iman dan takwa. Ibu, maaf masih mute. Sudah terdengar ya, mohon maaf tadi lupa di mute, di unmute. Iya, tadi pertanyaannya solusi yang tepat agar tidak terjerat pinjol dan judi online ya. Nah ini beberapa informasi yang mungkin bisa saya sharing ya. Yang pertama dipelajari dulu jenis dan resiko investasi, termasuk juga pinjol yang akan digunakan. Kemudian legalitasnya dicek juga. Nah biasanya produk-produk yang legal itu bunganya kan sudah besar ya. Nah, yang ilegal itu lebih besar lagi gitu. Nah, jadi kalaupun memang harus memakai, sebisa mungkin cari yang di terdaftar di Bapeti juga OJK. Nah, yang selanjutnya review-review terkait pinjol itu juga perlu dibaca lagi gitu ya, dicari tahu apakah pernah mungkin ada yang pernah jadi korban atau enggak gitu ya. Kemudian juga kalau ada yang menawarkan bunga yang besar itu jangan mudah tergiur seperti itu. Itu poin-poin yang mungkin perlu dicatat supaya akhirnya tidak mudah terjerat ya di investasi bodong, pinjol juga termasuk juga judi online. Yang judi online itu kadang dia itu mengatakan mengklaim produknya itu sebagai
produk investasi. Nah, belakangan ini yang menipu juga itu judi online itu diklaim sebagai investasi gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Latif. Demikian Bu Arista. Ya, Dipersilakan juga kalau ada mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan, boleh. baik. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau di-sharing lagi atau mau diceritakan ya? Mungkin di sini, oh ini ada pertanyaan lagi Bu di chat. Dilema saat ini terkait pinjol dan gaya hidup, serta kebutuhan hidup. Analisa terhadap tingkat resiko tidak ada khususnya Gen Z mahasiswa. Bagaimana solusi membantu khususnya mahasiswa yang membutuhkan bantuan agar tidak terjebak dengan pinjol? Gimana tuh Bu? Ya, Karena terkait dengan gaya dan kebutuhan hidup katanya. ya, ya, memang kalau dari Gen Z, milenial ya, itu tuntutan hidupnya itu salah satunya terkait dengan lifestyle ya. Kalau misalnya nggak mengikuti perkembangan zaman gitu, itu jadi tuntutan tersendiri. Nah, ini juga penting juga untuk bagi Gen Z ya, mahasiswa juga milenial untuk menyadari bahwa kita tuh hidup nggak perlu mengikuti akhirnya tuntutan masyarakat di sekitar gitu, termasuk tuntutan zaman gitu ya. Misalnya sekarang lagi ngetren apa, kemudian kita harus juga ikut mengkonsumsi atau memakai produk tersebut gitu. Nah, itu tidak harus seperti itu sehingga apa ya? Kesadaran untuk akhirnya mengikuti pengeluaran kita ya, disesuaikan pengeluaran kita dengan pemasukan itu perlu ditingkatkan di Gen Z gitu ya, supaya akhirnya tidak terjerat dengan pinjaman online. Kemudian juga lifestyle yang apa ya, kalau masyarakat anak-anak sekarang bilangnya FOMO ya, FOMO gitu kan, ikut-ikut suka ikut-ikutan dengan apa yang lagi ngetren sekarang. Nah, itu juga sebaiknya menjadi kebiasaan yang perlu dihindari juga gitu. Jangan mudah terpengaruh dengan apa yang ada di sekeliling kita gitu ya, tren-tren yang ada di sekitar gitu ya. Kayak misalnya kemarin sempat ngetren juga hobi lari gitu ya, dengan sepatu-sepatu yang branded, pakaian-pakaian yang branded gitu ya. Hobi ngetren juga hobi sepeda waktu itu ya. Kemudian itu juga mungkin ya apa kebiasaan atau lifestyle yang FOMO, suka ikut-ikut dengan tren yang sedang uh, naik daun sekarang, akhirnya itu juga bisa mendorong anak-anak muda untuk akhirnya tergoda sama yang namanya pinjol. Nah, itu gaya hidup yang seperti itu ya, yang lebih mungkin sederhana, menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Nah, itu mungkin perlu ditanamkan gitu ya. Gaya hidup yang FOMO juga perlu dihindari. Mungkin begitu ya. Eh, Pak Samsul. Pak siapa tadi yang bertanya ya? Ya benar Pak Samsul Samsul. ya. Demikian Pak Samsul. Ada lagi Bu yang bertanya ini tentang robot trading saat ini kalau kita perhatikan juga banyak kalangan intelektual atau pejabat yang berinvestasi dan sering terjadi penipuan juga. Masalahnya robot trading ada yang terdaftar di OJK dan Bapepti. Gimana investasi yang legal tersebut? Ya, ternyata sekarang memang sudah mulai banyak ya Bapak Ibu, Pak Sudrajat utamanya influencer ya yang ikut eh, mempromosikan robot trading gitu ya, yang sempat hype dulu itu kan Binomo ya kalau nggak salah ya. Jadi saya juga dulu kalau nonton sosmed gitu ya, lihat sosmed atau YouTube itu banyak banget tuh iklannya gitu. Ternyata juga termasuk yang bermasalah gitu ya. Kalau dari saya mungkin masukannya bagaimana akhirnya supaya terhindar dari robot trading, terutama yang eh, legal ya. Kalau Pak Sudrajat di sini menyebutkan ternyata yang legal juga ada tuh yang akhirnya merugikan. Nah, ini memang kalau untuk trading itu kan investasi yang resikonya besar gitu ya, resikonya besar. Nah, jadi memang kalau untuk resiko besar ini, transaksi investasi yang resikonya besar itu perlu ilmu gitu ya. Jadi kalau trading-trading di saham, kemudian di kripto, robot trading itu kan ada analisanya sendiri, ilmunya sendiri. Nah, itu juga perlu dipelajari supaya akhirnya nggak rugi gitu ya ketika menggunakan aplikasi atau produk investasi ini gitu ya. Kayak seperti robot trading itu kurang lebih resikonya itu seperti saham ya, yang resikonya itu bisa besar juga gitu.
Jadi itu perlu dipelajari, mungkin masukan dari saya. Yang kedua, apabila dijanjikan janjikan investasi yang nilainya itu bunganya atau pendapatannya itu di luar kewajaran, nah itu mungkin juga perlu dihindari gitu. Mungkin itu dari saya, Bu Arista. Baik. Di sini ada lagi nih di di chat. Terkadang pinjol memang sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan pinjaman, namun saat ini sangat gampang pencairan pinjol akhirnya menjerat bagi sebagian orang yang sebenarnya tidak mampu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari pinjol-pinjol ilegal? Kedua, bagaimana opsi pemerintah terhadap pinjol-pinjol yang ilegal yang masih banyak ada di iklan media? Terima kasih. Tentang pinjol nih, Bu. Iya, ini karena memang sudah kita bahas tadi ya sedikit Bu Eka, bahwa karena memang nggak ada agunannya, jadi banyak yang tergiur ya, mudah sekali untuk akhirnya minjem uang ke pinjol, apalagi didorong sama kebutuhan yang mendesak gitu ya kan, jadi akhirnya semakin tergiur gitu masyarakat. Bagaimana akhirnya supaya bisa menghindari pinjol yang ilegal? Kalau pinjol yang ilegal ini dihindarinya relatif mudah, Bu. Kita bisa cek di websitenya OJK. Jadi OJK itu secara berkala selalu merilis list pinjol-pinjol atau fintech-fintech yang legal. Nah, secara berkala tuh sebulan sekali biasanya OJK itu merilis data-data fintech atau pinjol apa sih yang legal di Indonesia gitu. Nah, kalau nggak ada di daftar itu di website apa namanya OJK itu, berarti dia termasuk yang ilegal gitu. Terakhir itu setahu saya cuma ada sekitar 100-an ya produk fintech yang legal yang ada di OJK. Nah, kalau nggak ada di list itu berarti ilegal. Itu cara mudahnya, Bu, untuk mengecek. Kemudian yang kedua, opsi pemerintah terhadap pinjol-pinjol yang ilegal yang masih banyak diiklankan di media. Nah, ini seharusnya memang PR dari Kominfo ya. Harapannya Kominfo bisa lebih masif lagi, lebih semangat lagi untuk menyisir tuh iklan-iklan website ya, produk-produk yang ilegal, termasuk pinjol ilegal, judi online itu harapannya memang Kominfo ya Bu ya yang bisa kita harapkan untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Yang kedua, pastinya lagi-lagi ya kembali ke literasi dan pendidikan masyarakat. Harapannya dengan literasi dan pendidikan yang semakin baik juga bisa semakin terhindar gitu ya. Nah, ini juga butuh peran pemerintah juga nih untuk meningkatkan literasi dan pendidikan masyarakat gitu. Tentunya yang pertama tadi ya peran dari Kominfo, penegakan hukumnya harapannya bisa lebih tegas gitu. Begitu Bu Arista dan Bu Eka. Baik. Terima kasih atas sharingnya. Saya juga mau sedikit sharing nih, Ibu Eli. Kebetulan Silakan. saya sempat semacam ada kebocoran data. Jadi data pribadi saya dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk urusan pinjol gitu, Bu. Itu saya sampai nggak bisa tidur sampai lapor ke pihak kepolisian, ke perbankan, ganti handphone, karena kan kita nggak tahu ya kebocoran ini terjadi apakah mungkin dari pihak ketiga atau mungkin dari handphonenya sendiri yang sudah diretas ya, karena kan seperti yang kita ketahui itu mungkin saya nggak sengaja kepencet link apa atau bagaimana gitu, bisa jadi handphone yang teretas atau memang ada dari pihak ketiga yang kebocoran data itu gitu. Nah, yang saya alami adalah tiba-tiba ada penagihan dari pihak yang sepertinya tuh bukan sepertinya yang di situ bilangnya pinjaman online Anda akan segera jatuh tempo segala macam. Terus karena penasaran, saya coba cari di list yang OJK itu yang ilegal maupun legal, nama aplikasi tersebut itu tidak ada. Ya, contohnya kemarin tuh ada apa ya, namanya ujungnya Kangguru deh, apa Kangguru gitu. Nah, itu tuh di list OJK nggak ada. Terus cek di Play Store pun aplikasi itu nggak ada. Nah, jadi kan seperti kayak 50-50 nih, apakah ini benar pinjaman ilegal atau pihak tersebut yang si Kangguru itu mengaku pinjol untuk meraup keuntungan yang sebenarnya saya
tidak melakukan pinjaman seperti itu. Jadi mungkin ke depannya teman-teman di sini bisa lebih berhati-hati ya. Ini lumayan pengalaman saya kena scam selama 2 bulanan kayaknya tuh tentang perpinjaman ini, dan sampai di kepolisian pun ternyata banyak kasusnya seperti itu, tidak merasa meminjam tapi ditagih. Ada juga yang ngakunya nggak minjem padahal minjem, tapi lapor ke polisinya tuh nggak pinjem gitu. Tapi kan kepolisian bisa ya menyelidiki itu, dan alhamdulillahnya sih nggak alhamdulillah sih, maksudnya ternyata saya terbukti di situ saya tidak ada peminjaman, tapi memang sepertinya data pribadi saya bocor gitu. Jadi ini pengalaman yang sangat menarik juga, apalagi ditambah aplikasi itu tuh tidak ada di Play Store maupun di daftar pinjaman-pinjaman online gitu. Jadi sepertinya itu pinjaman online fiktif, bukan ilegal lagi, Bu. Tapi fiktif karena wujudnya beneran daftar namanya tuh nggak ada di mana-mana gitu. Terima Ya. kasih. Makasih sharingnya Bu Resti. Ya emang kadang ada yang gitu ya. Sebenarnya bukan produk pinjaman online dia, tapi ngaku-ngaku produk pinjaman online begitu ya Bu ya. Betul. Kata pihak kepolisian sih seperti itu. Ya. Gimana nih peserta yang lain? Apakah ada yang mau di-sharing atau ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan hari ini? Atau dirasa cukup? Dari Bu Eli, apakah cukupkan saja atau bagaimana? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah jelas, nggak apa-apa Mbak, Bu ditutup, nggak apa-apa. Oke, baik. Dicukupkan. Baik, terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak AFFC, terima kasih kepada Ibu Eli selaku narasumber pada hari ini. Saya selaku MC sekaligus moderator mohon undur diri dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, Terima terima kasih, kasih. Bu. Mohon izin pamit. Izin live. Assalamualaikum. Mari.